antara kita untuk kita boleh beribadah Jumat Agung 18 April 2025. Kami menyambut dengan penuh sukacita umat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah di GKI Guntur Posting Kopo Permai. Mengawali ibadah ini akan dibacakan wartarisan sebagai berikut. Ibadah Paskah Subuh akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 5 pagi. Dan hanya dilaksanakan satu kali ibadah. Ibadah jam 9 pagi tidak ada. Awal ibadah Paskah Subuh, jemaat memasuki gereja melalui pintu ruang belakang karena ibadah Paskah diawali dari ruang belakang. Doa Sabtu Teduh. Ruang ibadah Posting Kopo Permai dibuka dari pukul 6 sore sampai pukul 8 bagi jemaat yang hendak berdoa di Sabtu Sunyi. Bagi yang membutuhkan tata ibadah Sabtu Sunyi dapat menghubungi saudara Darwin. Demikian wartarisan Jumat 18 April 2025. Ibadah Jumat Agung ini berlangsung dalam tema Salib, Jalan Baru yang Membawa Damai, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Iwan Sentoso. Marilah kita bersaat teduh untuk memasuki ibadah Jumat Agung ini. Hari ini kita mengenang karya Kristus yang karena salibnya kita diperdamaikan, yang karena kematiannya kita hidup. Bagi keselamatan seluruh ciptaan, Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Tanpa kayu salib
salib itu kurang teduh, dan mahkota telah milikku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara sekalian. Berdoa. Sebagai dasar dari persiapan kita memasuki renungan Jumat Agung kita, mari kita berdoa. Ya Allah, di hari yang agung ini dan kudus, kami mengenang karya-Mu yang ajaib. Putra-Mu, Yesus Kristus, menjadi penebus, menderita hingga mati di atas kayu salib. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa di balik kisah sengsara yang begitu pedih, ada jalan baru yang membawa damai bagi kita semua, agar kami semua menjadi ciptaan yang baru dan dipulihkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ia sedang mengenapi janji keselamatan Allah. Penderitaannya telah dinubuatkan oleh para nabi, seperti yang ditulis dalam Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia terkena tulah. Apakah kita telah sungguh-sungguh menyadari bahwa penderitaannya ia alami karena ia menanggung dosa-dosa kita? Ketika mengingat pengorbanan Kristus bagi dunia, kami diliputi kesedihan dan rasa haru. Kini kami berdoa dengan sesal dan malu, sebab kami masih hidup dalam dosa. Kami tidak menunjukkan hidup yang telah diperdamaikan denganmu.
Bahkan pengorbanan Kristus seakan tidak berarti, sebab kadang kami hidup serampangan, serakah, dan kurang peduli pada sesama. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami, tolonglah kami untuk kembali melangkah di jalan damai yang Engkau anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, memang sengsara Kristus adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Hukuman, hinaan, derita, semua ia terima demi jalan damai bagi kita. Sengsaranya adalah cinta mendalam, pengorbanan besar di hari terkelam. Mari lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera duri dan serta dipaku di salib. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya. Manusia ditebus dan diampuni dosanya. Dalam lukamu ada namaku, aku selamat karenanya. Maut hancurlah, hidupku cerah karena kasih-Mu. Oh ajaib salibnya. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with
diri kehilangan damai. Dalam keheningan ini, kami datang kepadamu bersama mereka yang sedang kehilangan, baik itu orang yang dikasihi, kehilangan diri sendiri, maupun kesempatan. Kiranya salib Kristus mendamaikan hati yang sendu, agar kami mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Lihatlah mahkota duri ini, tajam, sakit, pedih. Hina. Semuanya membuat dunia kehilangan damai. Di dalam keheningan ini, kami datang kepadamu bersama mereka yang tertindas, yang menjadi korban tirani, yang terbungkam oleh kuasa. Kiranya salib Kristus mendamaikan hati yang pilu, agar kami mampu menjalani hidup dalam pengharapan. Lihatlah palu dan paku ini, keras, sesak, remuk, kejam, semuanya membuat jiwa kehilangan damai. Di dalam keheningan ini, kami datang kepadamu bersama mereka yang terluka, yang mengalami trauma, yang tak mampu mengungkapkannya. Kiranya melalui salib, Kristus mendamaikan jiwa yang hancur hingga mereka mampu menjalani hidup dalam pengharapan.
Lihatlah ranting dan daun kering ini. Gersang, patah, rusak, mati. Semuanya membuat alam kehilangan damai. Kami datang kepadamu bersama alam yang menangis, yang habitatnya hancur karena ulah manusia, yang tak mampu melawan. Kiranya melalui salib, Kristus mendamaikan alam dan manusia hingga mampu hidup bersama dalam keharmonisan. Kini kami juga membawa pergumulan-pergumulan umat-Mu, ya Tuhan, yang telah mereka tuliskan selama masa prapaskah ini. Kiranya Engkau yang memperdamaikan setiap hati yang berkecamuk dan bergumul. Biarlah kami mampu untuk melangkah di jalan baru yang telah Engkau persiapkan. Meski hidup kehidupan tak berhenti. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa semua doa kami dan pergumulan kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Amin.
salib pada bukit Kalvari. Sinode memberikan tema salib, jalan baru yang membawa damai. Tapi saya ingin mengajak kita bersama melihat salib adalah jalan keselamatan kita. Kita telah melihatnya dan kita telah merenungkannya melalui drama yang kita saksikan pada pagi ini. Bagaimana dalam kehidupan kita melalui salib Yesus Kristus kita membawa semua kehilangan kita, orang-orang yang kita cintai maupun juga apapun yang kita miliki, ketertindasan yang kita rasakan dan kita jalani dalam hidup ini, keterlukaan yang kita rasakan, bahkan juga menangis karena alam semesta yang memang pada akhir-akhir ini sedang rame-ramenya kembali diingatkan pada kita semua bahwa efek rumah kaca begitu hebat kita alami. Tapi saya mau ngomong apa ya, gemanya terus dibicarakan tapi orang tetap menjalankan ya hidupnya jalan tetap aja seperti apa adanya. Saya tidak tahu dengan Kang Didi Mulyana ini begitu gencarnya mau membuat Jawa Barat menjadi tempat yang gemah ripah loh jenawi lagi, di mana alam semestanya begitu baik, hidupnya begitu damai tentram seperti orang-orang Sunda kalau melihat lukisan desa yang begitu damai itu dapat terjadi lagi. Maka salah satunya adalah bagaimana kita menjaga damai kehidupan alam semesta ini dengan tidak merusaknya dengan sampah-sampah. Dan beberapa kali kita membahasnya, tapi ya saya nggak tahu apakah ke depan akan terjadi juga. Tapi bulan ini juga diungkapkan pada kita pada pagi hari ini bahwa kematian Kristus akan memulihkan seluruh ciptaan ini, termasuk kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu saya katakan salib bukan hanya sekedar membawa damai, tapi juga menjadi keselamatan bagi seluruh kehidupan ini, termasuk diri kita. Karena itu nats yang mau saya pakai menjadi renungan kita adalah dalam Yohanes 19 ayat yang ke-20, yang 32 sampai dengan yang ke ayat yang 33 sampai dengan ke-35 yang mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan, namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan dia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, tolong di slide berikutnya. Kalau kita bicara merayap Paskah, masa prapaskah, bahkan Paskah sendiri, baik Paskah orang Yahudi maupun juga Paskah orang-orang Kristen, maka bagi saya saya melihat bagi kita orang-orang yang percaya itu pada Kristus Yesus adalah sesuatu yang rutinitas, mungkin sudah menjadi kebiasaan. Tapi apakah Paskah ini menjadi sebuah simbol saja bagi kita, atau kita kembali tiap Paskah merayakan sebuah makna yang terus kita hayati, bahwa Tuhan telah mati, bahwa Tuhan telah berkorban, bahwa Tuhan telah memberikan contoh pada kita semua. Ada keselamatan di balik kematian. Karena persoalan yang paling besar, persoalan yang paling tidak bisa ditembus oleh manusia sampai saat ini adalah apa arti makna kematian bagi setiap manusia, bagi setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Tidak ada satu ilmu pun juga yang mampu menguraikan, mampu mengungkapkan, dan mampu menjelaskan secara detail apa arti kematian dan bagaimana kehidupan di balik kematian, apa yang terjadi setelah kematian itu. Hanya dalam Kristus Yesus, bersama dengan Kristus Yesus, melalui firman-Nya, yang mengingatkan kita semua, kematian merupakan buah dari pemberontakan, dari ketidaktaatan, dari ketidaksetiaan manusia pada Allah ciptaannya. Itulah buahnya adalah kematian. Tapi setiap orang yang percaya pada Kristus, Allah yang telah menjadi manusia itu,
Kematian tidak lagi menjadi titik akhir perjalanan manusia. Kematian tidak lagi menjadi buah dari dosa. Makna dia disalib pada hari ini dan lusa kita rayakan kebangkitannya. Ini membuktikan pada kita, menyatakan pada kita bahwa kematian dalam Yesus, kematian bersama dengan Kristus, kematian dalam Yesus adalah jalan baru untuk kita dalam kehidupan yang baru. Ini yang harusnya kita hayati dalam setiap Paskah. Tetapi slide berikutnya. Pada sisi lain, terutama yang tidak percaya pada Yesus Kristus sampai hari ini, bahkan saya beberapa kali menyaksikan perdebatan dialog antara agama, kadang-kadang juga sampai jenuh dan bosan. Kalau nggak masalah Tritunggal, masalah yang paling sering dibicarakan adalah kematian. Dan kalau masalah Paskah, akan begitu banyak persoalan yang diungkapkan. Tapi dari semua persoalan yang paling hakiki yang dicoba mereka nyatakan, persoalan yang paling berdasar adalah mereka selalu bertanya, apa benar sungguh-sungguh Yesus itu mati di atas kayu salib? Ada satu teori, ada satu pandangan yang mengatakan yang mati itu bukan Yesus. Ada orang yang menggantikannya. Sampai ada orang iseng. Berarti ada peran pengganti kayaknya. Sampai ringan saya. Tapi yang mau saya ungkapkan pada saat ini adalah slide berikutnya. Bukti yang mau kita nyatakan, bukti yang mau kita lihat. Salah satu bukti ya, dari sekian bukti, semua kesaksian isinya Paulus dan semua kesaksian murid-murid yang lain itu begitu banyak. Tapi salah satu bukti dari orang yang pertama-tama melihat, orang yang pertama-tama menyaksikan, orang pertama-tama yang menyentuh Yesus yang mati itu adalah prajurit. Dan dicatat dalam bacaannya kita, ini adalah catatan dari Yohanes. Dia katakan, harusnya Yesus itu dihancurkan kakinya, karena kalau orang disalib belum mati sampai dengan batas waktunya sekitar jam 5 sore atau jam 6 nggak mati-mati, ya dihancurkan kakinya biar darahnya makin cepat mengalir, berarti dia semakin cepat keringnya, itu berarti cepat matinya. Tapi dikatakan Yesus benar-benar mati agar bisa terbukti. Makanya dia ditusuk, dia dirajam oleh si prajurit itu membawa tombak untuk membuktikan pada kita semua, untuk menyatakan pada kita semua, seperti Yohanes katakan, agar semua orang percaya, agar orang yakin bahwa dia telah mati dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Kita bukan sebuah tradisi, bukan sebuah simbol kebiasaan saja, tapi kembali kita diingatkan makna yang paling mendasar, bahwa Tuhan telah mati untuk saya, Dia telah memberikan contoh pada saya, dan Dia telah hidup untuk saya. Kalau kita tiap hari, tiap minggu kebaktian, pernah kan aja pada diri sendiri, pada diri kita aja. Kalau saya datang kebaktian, apa sih makna yang paling saya dapat pada baktian ini? Pernah kan aja pada diri sendiri aja. Saya tanya pada pendetanya, jangan apa sih yang dapat? Oh, pendetanya bagus, pendetanya lucu. Sebenarnya kata mah, itu ritual doang. Sampai ke kita pada dasar yang paling mendasar, entah itu karena lagunya, entah karena itu pelayannya, entah karena mungkin dekorasinya, entah apapun juga di sebuah kebaktian, kita menangkap makna dari semua yang diungkapkan dalam ibadah itu. Dasar yang paling mendasar, kita berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya sekedar firman-Nya saja, tapi semua apa yang dilakukan, semua yang ritual yang dijalankan. Sampai sanakah kita menangkapnya? Ini perlu saya tekankan karena apa? Ini karena dialog si Didi ini saya ingat, saya bilang di zaman sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini senangnya dengan ritualnya. Saya sampai ditegur oleh pendeta tua. Saya bilang, saya pernah tanya, Pak, kenapa ya sekarang GKI begini? Dia tuh gara-gara teman lu, saya kaget. Memang kenapa? Ya semua gara-gara semua ibadah, liturgi yang paling penting. Penting banget liturgi. Tapi nyawa tuh artinya Pak. Sekarang saya lagi dialog sama Dani nyiapin liturgi ini. Ini kalau disiapin, benar-benar siapin ini hampir 1,5 jam untuk liturginya saja. Karena adalah liturgi dari
common worship gereja Anglikan. Begitu selesai ibadah, kebaktian, semua pulang pasti ngambek kabeh. Panjang bisa. Iya serius kalau diikutin semua. Saya langsung tanya aja. Ini dibuat common worship di gereja Anglikan Inggris. Untuk orang-orang Inggris, mereka muji hebat. Mungkin orang yang ketika dia pernah ke gereja Anglikan mengatakan begitu menyenangkan. Saya bilang mungkin waktu itu, tapi kita ini di sini. Orang Cina Sunda, orang Bandung, Jawa Barat, asal bukan Sunda. Apakah relevan? Yang paling gampang aja dengan drama yang tadi. Pertanyaan saya, menangkap nggak terhayati nggak untuk kita? Kita bisa bawa pulang nggak? Atau, wah tadi lucunya sih itu, wah hebatnya nari. Apakah sampai situ? Atau kita bisa mengangkat sampai ke dalam dari drama yang diungkapkan? Itu yang jadi pertanyaan saya. Agar kita tidak hanya bekerja dan tidak hanya berhenti pada ritual-ritual yang kita lihat saja, tapi kita masuk sampai ke dalam makna yang harus kita tangkap, agar hidup ini bisa semakin baik, agar kehidupan iman kita, perjumpaan kita dengan Tuhan semakin kuat, sehingga Yohanes katakan ini dilakukan oleh prajurit agar orang percaya dan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus. Benarkah kita lakukan itu untuk membuat orang percaya pada Tuhan kita? Ini yang kita harus renungkan. Saya nggak mau ngomongin yang negatifnya dah, yang negatifnya dah. Tapi ini yang cuma kita renungkan agar agar pasal kita dengan perjamuan kudus, apalagi perjamuan yang kita ikuti, bisa menjadi satu makna yang lebih dalam lagi untuk hidup kita masing-masing. Amin.
dan masa yang akan datang, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Syukurilah karyanya dengan memberikan persembahan sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1-2 mengingatkan kita, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladani Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus, kau kehidupanku, kau penumpas mautku, pada salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Yesus, kau telah memikul fitnah siksa terberat, kau ditambatkan dipikul, walau hidupmu benar, agar aku tak binasa, selamat dari rantai dosa. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Ini hatiku terpupus oleh kelembutanmu, oleh matimu kau hapus rasa pahit matiku, oleh niscaya kau tanggung ku yang hina jadi aku. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh syukur, sebab kematian-Mu menyelamatkan dunia. Maka kini kami mengungkapkan syukur melalui persembahan. Kiranya melalui persembahan ini, gereja-Mu dapat terus memberikan kami untuk mempersembahkan hidup yang telah diperdamaikan oleh Kristus, agar menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus kita
Pengantar. Saat ini kami bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami pada saat ini. Seperti biasa, saya akan mengatakan dan mengundang saudara-saudara yang berasal dari gereja lain ya. GKI sama-sama jemaat di Bandung, lain gereja lain. Gereja lain, jemaat. Mungkin dari saudara-saudara ada yang dari GPIB, HKBP, Santa Costa, GKJ. Kalau ada, boleh silakan berdiri. Atau juga dari gereja GKI tapi dari luar kota, orang dari Bandung. Orang Bandung Mas Harua, kita dulur sorangan. Ada. Terima kasih. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama memeriksa diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, orang tua atau anak kita, dengan saudara-saudara, teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan ini? Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan diri kita dari segala dosa dan membarui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus melalui hidup ini dan menyatakan agar kita juga dimampukan untuk merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita panjatkan syukur kita dalam doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur padamu. Kuasa-Mu sungguh berdaulat dalam segala hal. Engkau membuka jalan kehidupan bagi kami, bagi seluruh ciptaan, dan membentuk kami manusia serupa dengan gambar-Mu. Ketika dosa dan pemberontakan menjauhkan kami daripadamu, Engkau tidak membiarkan kami dalam kuasa maut. Dalam anugerah-Mu, Engkau datang menolong kami. Engkau memanggil kami, mengikat kami dalam sebuah perjanjian dengan diri kami. Lewat nabi-nabi-Mu, Engkau mengajar kami tentang pengharapan akan keselamatan. Dan tiba saatnya Engkau mengiring anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Engkau menyucikan dan membersihkan kami, mengikat perjanjian baru, dan mengajarkan kami akan pengharapan dalam Dia dan keselamatannya. Engkau pun mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kami melangkah dan berkarya dalam misi kerajaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan. Dalam paduan suara bersama-sama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyikan. Mari kita lakukan pujian kita dengan Kidung Jemaat 310. Kudus, kudus, kudus Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita
untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah disurahkan atas kita semua, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama dengan kita di tempat ini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kupersembahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, di peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran, kehidupan anaknya di antara manusia, baptisan, perjumpaan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, bahkan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kematiannya ke surga, kenaikannya ke surga dalam kemuliaannya di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikurniakan pada kita umat manusia di tempat ini. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan, di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya. Ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari jahat. Dan tolong punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan bersama dengan saudara sekalian. Mari kita ungkapkan saling kesalaman dalam damai. Saya dulu saudara, kita akan majukan pertemuan kudus kita. Roti yang pecah-pecah kali ini merupakan tanda dan materai persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah.
belum mendapatkan roti perjamuan kudus ini. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dikorbankan untuk keselamatan dunia ini. Makanlah. Tuhan, persembahan syukur ini merupakan tanda dan materai persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Saudara, adakah ada saudara yang sudah dibaptis dan mau percaya tetapi belum mendapatkan cawan perjamuan kudus ini? Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keampunan dosa kita semua. Minumlah. Hai jiwaku, bila Tuhan, hai jiwaku, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, mari kita gerakkan dengan doksologi kita. Kita dan perbuatan kita agar orang percaya bahwa Dialah Allah yang telah hidup. Mari tutup
diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu masih puasa, di padang tandus gersang, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya perih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Kembali kita beroleh senang, mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Inilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih Allah Bapa mengisi hatimu agar engkau hidup di dalam pertobatan. Kiranya kematian Kristus, Sang Kurban, mendorong untuk rela berkurban bagi sesama. Kiranya kuasa Roh Kudus menggerakkanmu untuk melangkah dan memikul salib di hadapan tubuh. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Hosana. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam penyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Ibadah Jumat kami telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Hosana, 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 amin. Hosana, amin. Hosana, 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 amin. Hosana,
Allah